Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauziah dengan nomor NPM 212308436 dari lokal 5B non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan serta memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Usaha ini umumnya dilakukan oleh pihak pemerintah agar dapat mengembangkan dan memajukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian menurut para ahli. Menurut J.B. Kristadi, administrasi pembangunan, administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan serta juga pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung dari suatu perencanaan. Menurut Sondang S. Siagian, administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau juga rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, serta pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Bintaro Djokroemiardjojo, menurutnya administrasi pembangunan adalah suatu proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap itu lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Menurut Edward W. Weidner, menurutnya administrasi pembangunan yakni menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Menurut Paul Meadows, menurutnya administrasi pembangunan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Yang pertama, kepemimpinan administratif. Yang kedua, pemberdayagunaan kelembagaan. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian. Yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan satu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah sebuah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan nasional. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan meliputi 1. Perencanaan pembangunan, 2. Pengerahan sumber daya, ketiga kebijakan pembangunan, keempat manajemen sumber daya pembangunan, dan yang terakhir kerjasama internasional. Perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan. Perencanaan memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan. Yang keenam, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Yang kedelapan, mekanisme, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Pengerahan sumber daya. Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi. Bijakan pembangunan. Administrasi pembangunan juga mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan seperti kebijakan fiskal, perdagangan, dan sosial.
Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dari administrasi pembangunan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih tersedia untuk mendukung pembangunan. Kerjasama internasional. Dalam era globalisasi, administrasi pembangunan sering melibatkan kerjasama internasional dalam bentuk bantuan luar negeri, perdagangan internasional, dan kolaborasi dalam masalah-masalah global, seperti perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Penting untuk diingat bahwa administrasi pembangunan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat berlaku pada tingkat lokal dan regional. Tujuan dan ruang lingkup administrasi pembangunan dapat bervariasi, sesuai dengan konteks dan prioritas setiap negara atau wilayah. Pembangunan administrasi. Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi adalah perubahan sikap birokrasi dengan Unsurnya adalah yang pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Yang kedua, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Yang ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Yang keempat, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan yang kurang berdaya. Sejarah administrasi pembangunan. Yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Yang kedua, munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi semua pendengar yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.